Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ginda Paruman dengan NIM 220712609. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan di Google Classroom. Soal yang pertama, jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Riau. Dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Riau, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menjadikan suatu landasan kita dalam berkepribadian mahasiswa sebagai penerus bangsa. Kontribusi mata kuliah pendidikan warga negara adalah untuk membantu membentuk karakter mahasiswa yang lebih baik ke depannya dalam menjalani kehidupan berbangsa sebagai warga negara. Soal yang kedua, apakah target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi? Target saya pasca mendapat materi pendidikan Pancasila ini yaitu saya akan berusaha menumbuhkan rasa cinta akan Pancasila dan berusaha untuk mempraktekannya di kalangan masyarakat dan halayak ramai, dan saya akan memulainya dari diri saya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Pemberantasan korupsi dengan cara yaitu tidak adanya perbedaan di dalam hukum untuk membantu menegakkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi dengan ikut pemilihan pejabat yang amanah. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang dapat terwujud dengan baik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya yang beragam-ragam. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama satu sama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati satu sama lain, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar sesama, menghormati hakikat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya, dan yang sama juga hak dan kewajiban asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan bernegara di atas golongan atau pribadi. Menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan bernegara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme. Selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut, maka kembangkanlah rasa kebanggaan untuk bertanah air Indonesia dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila ketiga ini dapat mengimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut
dapat mengarahkan kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam, sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar sesama rakyat Indonesia. Sila ketiga Pancasila memberikan kesempatan secara leluasa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kerakyatan Indonesia, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mufakat, kerakyatan yang timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila keempat Pancasila ini, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya dengan cara memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antar sesama dan menjaga antara hak dan kewajiban, serta menghormati harkat dan martabat dari orang lain. Implementasi sila kelima Pancasila, yaitu dengan menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Soal yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada faktor wilayah. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah, yaitu asas kepulauan yang berasal dari bahasa Italia archipelagos, yang berarti lautan terpenting. Istilah archipelagos berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Yang faktor yang kedua itu faktor geopolitik dan faktor geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Sedangkan geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu geografinya, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Demografi, penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan Australia dan penduduk padat negara Republik Rakyat Cina. Ideologi Indonesia yaitu Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan Australia dan Selandia Baru dan komunisme di utara Vietnam dan Korea Utara. Politik, demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosialis di utara. Sosial, masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme
di selatan dan masyarakat individu sosialisme di utara. Budaya bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Pertahanan dan keamanan Indonesia terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara. Faktor ketiga, perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957, wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zienmartisme Kringen Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dan dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Kemudian tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan yaitu perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan, keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak 17 Februari 1969 dilakukan Deklarasi Landas Kontinen Negara Republik Indonesia yang merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi tersebut dipandang sebagai upaya mengesahkan wawasan Nusantara dan juga mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pada 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif yaitu Z atau ZEE. Adapun alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE tersebut adalah persediaan ikan yang semakin terbatas, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Soal yang kelima, ketahanan nasional diselenggarakan dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Jelaskan mana yang lebih penting, mewujudkan kesejahteraan atau keamanan. Berikan alasan saudara. Menurut saya, kesejahteraan lebih utama dibanding keamanan, karena setiap orang ingin mencapai kesejahteraan. Apabila kesejahteraan sudah tercapai, maka keamanan akan terjaga. Pendekatan keamanan dalam sistem pertahanan nasional, karena dengan keamanan dan pertahanan nasional yang terjamin akan tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Soal yang keenam, bagaimana analisis saudara tentang pemilihan kepada daerah melalui pilkada langsung dalam kaitan dengan otonomi daerah? Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai turunan dari pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, serta memunculkan calon pemimpin di negeri ini. Namun pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki sisi lain, yakni juga memberikan masalah bagi kehidupan bernegara. Dampak negatif itu antara lain praktik politik keuangan, pemberian saudara, mahar politik, dan independensi penyelenggara pemilu. Soal yang ketujuh, NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mensosialisasi pengembangan wawasan Nusantara antara lain yaitu mampu bekerjasama dengan orang tanpa pandang bulu, menerapkan sikap-sikap yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari, mentaati peraturan yang berlaku di sekitar lingkungan tersebut, menerapkannya toleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan tersebut, mengutamakan persatuan dengan membina kerukunan dengan seluruh masyarakat Indonesia. Soal yang ke-8, apa yang saudara ketahui tentang sifat dan hakikat ketahanan nasional? Berikan penjelasan saudara. Menurut saya yang pertama itu mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri, dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua itu dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi
dan situasi bangsa dan juga negara serta kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan kepada masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya. Diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional yang mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Semakin tinggi daya tangkap yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Yang kelima itu kerjasama. Kerjasama memiliki arti yaitu ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap kontrovertif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultif dan bekerjasama untuk membangun negeri agar lebih maju dan lebih berkembang untuk kedepannya. Sekian dari saya soal-soal ini, yaitu untuk menjawab UAS yang ada di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.